Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, kucuran nikmatnya yang terus Allah kucurkan kepada kita hingga hari ini. Allah masih izinkan kita sekalian untuk berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kekuatan dan kesehatan hingga bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan hingga dengan hari ini, dan wajib kita syukuri dengan jalan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap detik di bulan Ramadan ini. Hadirin wa rahimakumullah. Bulan Ramadan memiliki banyak sekali sebutan-sebutan nama. Dikatakan sebagai bulannya Al-Qur'an, sebagai bulannya sedekah, sebagai bulannya pengampunan dan lain sebagainya. Kenapa disebut sebagai bulannya Al-Qur'an? Karena sungguh yang pertama, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sesuai dengan yang Allah sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan ternyata tidak hanya Al-Quran, semua kitab-kitab suci ilahiyah itu pun diturunkan pada bulan Ramadan. Seperti lembaran-lembaran Ibrahim juga diturunkan di bulan Ramadan. Seperti Zabur, Taurat dan Injil pun sebenarnya di bulan Ramadan. Ini merupakan kekhususan. Kenapa Ramadan merupakan bulan yang mulia? Karena diturunkannya hampir semua kitab suci yang bersifat ilahiyah pada bulan Ramadan. Sehingga kita dapati bahwa pada bulan Ramadan, pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'in semuanya betul-betul lebih mengutamakan untuk beribadah membaca Al-Quran, mentadabburi Quran dan mengamalkan Quran. Kita lihat Rasulullah SAW bahkan setiap malamnya murojaah dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun ke bumi hanya untuk murojaah Al-Quran bersama dengan Rasulullah SAW, saling menyimak Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Para sahabat bersama, para tabi'in yang biasa mereka belajar ilmu fikih, belajar hadis, belajar ilmu yang mereka tinggalkan semua, khusus bulan Ramadan mereka khususkan untuk membaca Al-Quran. Ini saking mulianya Al-Quran pada bulan Ramadan. Bahkan kalau kita lihat sejarah para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menghatamkan 60 kali dalam satu bulan. Dan itu pun beliau kerjakan dalam sholat, karena baca Al-Quran di dalam sholat dengan di luar sholat itu lebih afdal di dalam sholat. Ulama-ulama yang pun melakukan hal yang sama, ada yang 30 kali khatam, ada yang 60 kali khatam dan seterusnya. Karena mereka tinggalkan semua aktivitasnya hanya untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, kalau kita ingin melihat kecintaan seseorang terhadap Allah dan Rasulnya, maka lihatlah bagaimana dia mencintai Al-Quran. Kalau orang sudah cinta kepada Al-Quran, maka itu artinya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka menjadi logis kenapa para sahabat dan tabi'in mereka lebih mengkhususkan baca Al-Quran di bulan Ramadan, karena mereka berpikir beribadah dengan cerdas di bulan Ramadan. Beribadah dengan tidak mengeluarkan banyak tenaga, tapi mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, yaitu baca Al-Quran. Jelas dikatakan dalam hadis yang sangat masyhur buat kita, barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf saja, itu sama dengan dia melakukan satu kebaikan, dan itu pun masih dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Jadi satu huruf adalah 10 kebaikan. Kata Rasulullah SAW,
Aku tidak mengatakan alif lam sebagai satu huruf, tapi alif lam sebagai 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Maka sudah 30 kebaikan hanya kita mengucapkan alif lam mim saja. Maka tentu berapa banyak pahala kita dapatkan kalau kita baca satu surat, kita membaca berapa lembar Al-Quran, maka berapa ratus kebaikan, bahkan berapa ribu kebaikan yang bisa kita dapatkan pahalanya hanya dengan baca Al-Quran, dengan duduk bersila tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Hadirin rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan kita tahu betapa keutamaan baca Al-Quran, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi," kata Rasulullah SAW. Bacalah Quran karena sesungguhnya Quran itu akan memberikan syafaat buat para pembaca nanti di yaumil qiyamah. Dikatakan Al-Quran akan mengatakan kepada Allah, Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah, "Ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur malam karena dia membacaku," kata Al-Quran. "Maka izinkan aku berikan syafaat kepadanya, ya Allah." Dan Allah pun akan berikan izin kepada Quran memberikan syafaat kepada kita. Bahkan tidak hanya di yaumil qiyamah, bahkan di alam barzah pun Al-Quran, bacaan Quran kita sudah menemani kita di alam barzah. Ketika di alam kubur kita terhimpit dengan himpitan yang sangat keras, dengan suasana yang sangat gelap gulita, maka akan datang secercah cahaya yang dia berubah menjadi manusia yang tampan. Siapa mereka? Itu adalah bacaan Quran kita. Hadirin rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Quran tidak akan melepaskan kita nanti sampai dengan kita berada pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis, tingkatan surga itu tergantung berapa banyak Al-Quran yang kita baca dan kita hafal, kata Rasulullah SAW. Semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak kita hafal Quran, maka semakin tinggi tingkatan surganya. Bahkan dari alam barzah sampai dengan nanti di tingkatan tertinggi surga itu, Al-Quran tetap masih membersamai kita. Hadirin rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Fadilahnya orang yang baca Quran dan pahalanya, Masya Allah. Dikatakan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang lain, barang siapa yang mampu mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa yang terbata-bata dalam baca Quran karena masih harus berlatih dan berlatih terus, maka baginya 2 pahala. Jadi tidak ada satupun kejelekan dari membaca Al-Quran, semuanya mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan dan kebaikan. Maka hadirin rahimakumullah wa iyyakum jami'an, tempatkan Al-Quran di dada kita di bulan Ramadan ini. Jangan lepaskan Al-Quran satu hari pun di dalam Ramadan ini tanpa baca Al-Quran. Maka terus usahakan, sempatkan diri kita untuk baca Al-Quran di tengah-tengah kesibukan kita. Karena inilah amalan yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in pada setiap kali Ramadan datang. Mereka khususkan waktu-waktunya untuk baca Quran. Mereka tidak mau belajar yang lain, mereka khususkan untuk baca Quran. Hadirin rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain untuk baca Quran ini. Maka di bulan Ramadan ini tidak ada alasan lagi buat kita untuk meninggalkan Al-Quran. Baca Quran, hafalkan Quran. Terus daripada kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, lebih baik kita duduk sendiri, kita buka mushaf Al-Quran dan kita baca Al-Quran. Maka insyaallah dia akan memberikan manfaat kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan semoga ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.